Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini setiap kita anak-anak Tuhan terus dikuatkan untuk mengiring Tuhan. Sekalipun sampai saat ini banyak doa-doa kita belum dijawab, it's okay. Kita percaya waktu Tuhan yang terbaik, cara Tuhan yang terajaib dalam kehidupan kita akan dinyatakan. Sekalipun sampai hari ini masalah, pergumulan, tekanan hidup masih harus kita hadapi, tapi kita pegang janji firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, masalah-masalah yang kamu hadapi, pergumulan-pergumulan yang kamu akan lewati, tidak akan pernah melebihi kekuatan saudara dan saya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang selalu memberikan kita kekuatan, menyediakan jalan keluar buat setiap kita menghadapi pergumulan. Bagian kita adalah tetap tertanam dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga tatkala hal-hal yang seperti itu diperhadapkan kepada kita, kita tetap pegang janji Tuhan, kita tetap terus berpegang kepada firman Tuhan. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang Tuhan sudah jadikan buat kami. Kami berterima kasih buat hal-hal yang dahsyat yang Yesus kerjakan bagi setiap kami. Itu sebabnya saat yang indah ini juga kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Bapa. Kami buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur pasal yang ke-52, Mazmur 52 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 mengatakan seperti ini. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Ayat yang ke-11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu yang baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Suatu kali saudara yang dikasih dalam Tuhan, Daud lari dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi ada satu orang yang memberitahukan tempat persembunyian kepada Saul, sehingga akhirnya Saul kembali mencari Daud di tempat di mana tempat persembunyian saat itu berada. Dan Daud melihat bahwa sungguh di dalam kehidupannya, di sekelilingnya ada orang-orang yang berusaha merancangkan yang jahat dalam kehidupannya. Ada orang-orang yang berusaha menghancurkan orang-orang benar. Dan ini yang kita alami di tengah-tengah dunia ini, saudara. Iya kan? Kita udah ikut Tuhan, kita udah setia beribadah, kita udah lakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Masih ada aja orang-orang yang merancangkan yang jahat. Masih ada aja orang-orang yang berusaha menjatuhkan hidup kita. Sorry, saudara dikasih dalam Tuhan. Hal ini harus saya sampaikan buat setiap kita. Kita masih tinggal di dunia. Jangan lupakan itu. Kita masih tinggal di dunia. Dan orang-orang dunia, orang-orang di luar Kristus menghendaki kejatuhan saudara dan saya. Menginginkan kejatuhan saudara dan saya. Itu sebabnya jangan kaget kalau kita lihat, kok ada orang jahat seperti ini. Ya, it's okay. Itu yang tercatat di Alkitab kok. Alkitab katakan di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, saudara dikasih dalam Tuhan. Orang akan kehilangan kasihnya, orang akan jadi semakin jahat. Tetapi kita tetap tinggal di dunia ini sampai nanti Kristus memanggil kita atau Kristus kembali datang menjemput setiap kita. Kita masih tinggal di dunia. Itu sebabnya kita hidup bersama-sama dengan mereka, saudaraku. Makanya Yesus pernah mengingatkan kepada setiap kita. Kita diutus seperti domba di tengah-tengah kawanan serigala. Kita melihat sungguh liar kehidupan di dunia ini. Sungguh jahat kehidupan di dunia ini. Seakan-akan tidak ada keadilan. Itu yang dirasakan Daud. Itu sebabnya Daud mengatakan, tetapi aku, lihat saudara ya,
Daud membuat perbandingan, dan ini juga yang mesti kita lakukan, sama seperti apa yang Daud sedang sampaikan buat kita hari ini. Tapi aku, sekalipun keadaan di luar sana hancur, sekalipun orang-orang di dunia merancangkan yang jahat, sekalipun orang-orang di dunia seakan-akan kelihatannya baik, tapi di belakangnya hancur, di belakang sedang mempersiapkan sesuatu yang jahat, tetapi aku seperti pohon zaitun yang menghijau di rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Daud membuat perbedaan. Orang boleh jahat, tetapi aku jangan sampai jadi sama seperti mereka. Demikian pula kita. Kita boleh lihat ada orang-orang jahat seakan-akan tidak mengalami hukuman Tuhan. Kita lihat ada orang jahat tapi hidupnya kok seakan-akan kayaknya penuh dengan hal-hal yang baik. Akhirnya kita mulai mengingini perbuatan-perbuatan jahat mereka. Jangan, saudaraku. Tetaplah berjalan dalam kebenaran. Tetaplah melakukan apa yang benar. Karena akan ada waktunya di mana penghukuman Tuhan itu dinyatakan. Dan akan ada waktunya di mana keadilan Allah ditegakkan. Daud tetap stay pada posisinya, menjadi seperti pohon zaitun yang menghijau di rumah Allah. Maksudnya apa? Tetap dalam hadiratnya Tuhan, tetap tinggal di rumah Allah. Kenapa? Karena Daud percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selama-lamanya. Sekarang jadi pertanyaan buat setiap kita, masihkah kita percaya akan kasih setia Tuhan dalam hidup kita? Kalau kita bilang, saya masih percaya pendeta kasih setia Tuhan, oke. Kalau gitu tetap pada pendirianmu, tetap pada penjagaan hati, jaga hatimu. Jangan sampai kita jadi sama dengan mereka. Sekalipun yang kita lihat, itu tadi saya bilang berulang-ulang, kita lihat kok orang jahat semakin jahat, tapi hidupnya kayaknya gak ada hukuman Tuhan. Hidupnya seakan-akan kayaknya lolos dari musibah, gak pernah kena hajaran Tuhan. Ketika kita memulai memikirkan hal itu, jangan sampai, saudaraku. Karena ketika kita mulai memikirkan hal itu, maka kita sudah jadi menginginkan apa yang dia ingin, apa yang mereka lakukan. Dan itu berbahaya. Itu berbahaya. Makanya di ayat yang ke-11 Daud bilang, aku hendak bersyukur kepadamu selama-lama. Maksudnya apa? Biarlah keadaan terjadi tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, tapi aku tetap mau menaikkan ucapan syukurku, karena engkaulah, kata Daud, yang bertindak. Lihat, Tuhan sendiri yang akan berperkara, Tuhan sendiri yang akan bertindak. Bagian kita apa? Lihat dalam Mazmur 37. Ini tugas kita, ini bagian kita ketika kita tinggal di muka bumi dan kita lihat hal-hal yang jahat sedang terjadi dalam hidup kita. Maka ayat pasal 37 dari Mazmur, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diam di negeri dan berlakulah setia. Haleluya. Tuhan sudah kasih melalui pemazmur clue-nya apa yang harus kita lakukan tatkala kita melihat ada kejahatan di sekeliling kita yang seakan-akan kok dibiarkan seakan-akan oleh Tuhan, seakan-akan tidak ada penghukuman bagi orang-orang jahat ini. Bagian kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap lakukan apa yang baik, belajar untuk tetap diam di negeri dan tetap berlaku setia. Ayat yang keempat, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Hari ini kita diingatkan, apapun yang terjadi dan kita lihat di hadapan kita hari-hari ini, orang mau jahat, wajar, kita masih di dunia kok. Tapi kita perlu ingat, jangan jadi sama dengan mereka. Sekalipun yang kita lihat kok kayaknya enak banget hidup mereka, saya hidup ikut Tuhan tapi kok susah, tapi kok menderita. Saudaraku, ada waktunya di mana Tuhan menghukum yang jahat, dan ada waktunya di mana Tuhan menyatakan keadilan, kasih setia dan kebaikannya buat orang-orang yang tetap setia mengiring Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami diingatkan kebenaran firman Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang tetap kuat, karena kami tahu Yesus Tuhan memberikan kami kekuatan, kesanggupan, kemampuan untuk tetap melakukan apa yang benar dan berkenan kepada Bapa. Hamba berdoa ya Tuhan, kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang hari-hari hidupnya sudah mulai galau, sudah mau tertarik untuk melakukan perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan, hari ini biarlah ketika mereka mendengarkan firman-Mu, dalam nama Yesus kami semua dijamah, dilawat Tuhan. Biarlah bagian kami tetap percaya kepada Tuhan. Bagian kami tetap melakukan apa yang baik, apa yang benar, dan berlaku setia kepada Tuhan. Maka kami tahu pembelaan itu datangnya daripada Tuhan, pertolongan itu datangnya daripada Tuhan. Hamba berdoa juga buat yang sakit di dalam nama Yesus.
Disampaikan firman, disembuhkan mereka yang sakit. Hari ini kami perkatakan dalam nama Yesus, bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka yang sakit. Terima kasih Bapa, berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.